Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang materi coaching sebagai tugas dari manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM untuk memenuhi tugas beliau. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meliana Sari dengan NIM C1B023095 dari Prodi Manajemen kelas E002. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih coaching itu. Nah, menurut International Coaching Federation, coaching itu adalah bentuk kemitraan dengan klien dalam proses pemikiran yang memprovokasi dan kreatif dalam menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi mereka dan juga profesional mereka. Nah, menurut Sir John Whitmore, coaching itu membuka kunci dari potensi seseorang untuk memaksimalkan performanya. Nah, hal tersebut itu membantu mereka untuk belajar melalui proses coaching, bukan dengan mengajarkan mereka. Jadi, eh, coaching itu dapat didefinisikan sebagai hubungan kemitraan antara si coachnya dengan si individunya yang dijalin melalui proses yang kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional, serta membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Nah, inti dari coaching ini adalah memberdayakan orang dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Lalu, apa sih manfaat dan fungsi coaching? Nah, coaching memiliki berbagai manfaat, baik bagi individu maupun organisasi. Nah, untuk individu, coaching ini dapat meningkatkan potensi diri, kinerja, dan kepuasan kerja, serta untuk membantu mencapai tujuan karir. Nah, untuk organisasi, coaching ini dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, kinerja tim, dan produktivitas secara keseluruhan. Nah, kalau untuk fungsi dari coaching sendiri, coaching itu berfungsi untuk meningkatkan kesadaran diri, memperjelas tujuan, meningkatkan kinerja, lalu membangun kepercayaan diri dan memfasilitasi perubahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan dari coaching, training, dan mentoring. Nah, perbedaan antara coaching, training, dan mentoring ini terletak pada fokus atau pendekatan yang digunakan, di mana coaching berfokus pada pengembangan keterampilan dan pencapaian tujuan yang spesifik. Nah, sementara training berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan teknis. Lalu mentoring itu berfokus pada bimbingan dan dukungan jangka panjang untuk pertumbuhan karir pribadi. Selanjutnya, studi kasus bagaimana sih coaching itu diterapkan. Nah, di sini saya mengambil perusahaannya yaitu Wings Group. Nah, Wings Group itu adalah perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods multinasional asal Indonesia yang memproduksi berbagai produk kebutuhan rumah tangga, perawatan kain, perawatan diri, makanan, dan minuman. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 1948 di Surabaya dan telah berkembang pesat menjadi salah satu pemimpin pasar di Indonesia dan juga mengekspor produknya ke berbagai negara. Nah, di sini dari gambar kita bisa lihat mungkin kita udah nggak asing lagi ya sama barang-barang yang sering kita pakai dari Wings Group kayak deterjen Daya, Soklin, atau bahkan merek kecap seperti kecap sedap, mie sedap yang sering kita makan, lalu ada Ciptaden juga. Nah, selanjutnya, eh, apa sih metode dan program pelatihan yang eh, diterapkan oleh Wings Group? Nah, di sini Wings Group itu menggunakan berbagai metode pelatihan. Yang pertama, ada Job Instruction Training atau JIT, yaitu metode pelatihan yang berfokus pada pengembangan dasar-dasar progres kerja, memastikan karyawan dapat bekerja dengan benar dan konsisten. Lalu, ada on the job training atau karyawannya itu belajar sambil bekerja di bawah bimbingan mentor atau pelatih. Nah, selanjutnya itu ada pelatihan di kelas atau sesi pelatihan yang formal untuk membahas materi tertentu kayak produk, sistem, atau prosedur kerja. Lalu ada pelatihan yang berbasis digital. Nah, di sini Wings juga memanfaatkan teknologi seperti
LMS atau Learning Management System untuk mendukung proses dalam pembelajaran atau pelatihannya. Lalu, apa aja sih program-program pelatihan yang ada di Wings Group ini? Yang pertama ada Wings Graduate Trainee Program atau WGTP, yaitu adalah program magang yang ditunjukkan untuk lulusan universitas. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan karir di industri FMCG dan memberikan pengalaman kerja di berbagai divisi. Di sini itu pesertanya akan dibimbing oleh mentor dan pelatih serta berotasi ke berbagai departemen. Jadi kayak bertukar-tukar ke berbagai departemen. Nah, program ini tuh memberikan gaji pokok, tunjangan, makanan, dan benefit kesehatan. Lalu, eh, yang kedua ada Graduate Trainee for Logistics. Nah, Graduate Trainee for Logistics ini itu program pelatihan yang berfokus pada pengembangan pemimpin divisi distribusi. Nah, jadi mereka itu akan ditugaskan ke berbagai daerah untuk belajar mengenai distribusi lewat si Graduate Trainee for Logistics tadi. Lalu yang ketiga ada Graduate Trainee for Sales Marketing. Nah, program ini tuh bertujuan untuk mencari pemimpin di divisi penjualan. Nah, kandidat yang kandidat pemimpin itu tadi akan mendapatkan pelatihan atau on the job untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang dibutuhkan itu. Nah, setelah program selesai, ada kemungkinan mereka itu bisa direkrut untuk menjadi karyawan tetap. Nah, yang keempat ada program pengembangan diri. Nah, program pengembangan diri dari Wings Group itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu ada professional life coach, yaitu memfasilitasi konsultasi tatap muka dengan life coach untuk mensejahterakan karyawannya. Lalu ada yang kedua, connect with directors, yaitu kesempatan untuk berdiskusi dengan direksi mengenai pengembangan diri dan karir. Nah, yang terakhir itu ada Wings Corporate University atau program pengembangan karyawan yang di mana mengintegrasikan seluruh proses pelatihannya dan pembelajarannya lewat universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nah, itu saja mungkin. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi saya yaitu coaching adalah proses yang kolaboratif untuk membantu individu mengembangkan diri mereka. Nah, coaching itu adalah alat yang ampuh untuk mengembangkan diri dan peningkatan kinerja yang baik. Karena baik dalam konteks pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Nah, Wingsput ini juga menerapkan strategi pengembangan SDM yang komprehensif dan progresif. Tadi itu kayak ada mencakup pembelajaran tentang teknis, tentang bagaimana menjadi kepemimpinan, dan mengembangkan pribadi. Nah, perusahaan tidak hanya menyiapkan karyawan untuk peran mereka saat ini, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan melalui program trainee yang terstruktur dan terarah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mau menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.